Pemirsa, meski hasil tes urin negatif narkoba, supir minibus yang diamuk warga usai aksi kejar-kejaran ditetapkan sebagai tersangka karena ugal-ugalan. Dalam mobil, polisi menemukan senjata tajam, pistol mainan, dan sejumlah plat nomor palsu. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sahari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada satu penumpang wanita bersamanya. Dan kita langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara. Didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Insiden mobil yang diamuk warga karena nekat melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat bermula dari kejar-kejaran antara polisi dengan pengemudi. Pengemudi berkendara ugal-ugalan dan berupaya kabur saat akan dihentikan petugas. Hindari polisi, sebuah mobil minibus nekat menerobos melawan arah di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu sore. Sejumlah pengendara berupaya hentikan pelaku yang mulai hilang kendali dan menabrak pengendara lain. Namun pelaku tak mau berhenti, sehingga pengendara mengejar dan merusak mobil pelaku. Mobil yang dikemudikan oleh seorang pria dengan 1 penumpang wanita itu melaju dari arah Ancol menuju ke Senen pada Rabu sore. Namun karena terjebak macet, mobil justru nekat mengambil ruas jalan sebaliknya dengan melawan arah. Terjebak kemacetan dari arah berlawanan, mobil pun berhenti dan pengemudi diamankan. Parah banget, sedih. Hancur motornya. Insiden bermula dari kecurigaan petugas patroli terhadap mobil pelaku yang melaju ugal-ugalan, serta plat nomor kendaraan yang diduga palsu di perempatan MBAL Gunung Sahari. Peringatan petugas membuat pengemudi panik dan akhirnya nekat terobos jalan satu arah di kawasan Gunung Sahari hingga akhirnya terjebak kemacetan dan jadi sasaran amukan warga. Kembali pelanggar memutar arahnya di jalur yang sama. Ya, di jalur yang sama ini tentu sangat-sangat mengancam keselamatan pengguna jalan lain. Kembali memutar arah di jalur yang sama. Nah, di sanalah terjadi peristiwa mengingat dari arah yang berlawanan atau dari arah Senen menuju
pintu besi, itu sudah kendaraan lain juga ikut mengarah ke jalur arah utara. Nah, di sana terjadi peristiwa, ada sebuah kecelakaan mengakibatkan korban luka dan juga beberapa kendaraan yang rusak. Pengemudi asal Surabaya mengaku panik saat akan diberhentikan polisi karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Dirinya bermaksud mengajak kekasihnya berwisata ke Ancol, namun karena tak menguasai jalan, akhirnya nekat melawan arah. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang, Setelah itu bisa lewat arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? nggak tahu jalan dan Emang dari mana? dari Surabaya terus ke Karawang menuju ke Ancol sama pacar saya. Kini petugas masih melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan kendaraannya, termasuk akan melakukan tes urin. Dari Jakarta, Ratu Sanjaya, iNews melaporkan. Pengemudi ojek online nekat menerobos lampu merah hingga menabrak pemotor lain di Menteng, Jakarta Pusat. Korban yang terpental dari motornya tewas di lokasi. Warga di sekitar Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat dikagetkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Usai diidentifikasi, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebelumnya kecelakaan terjadi saat korban melaju dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan ojek online yang membawa penumpang. Diduga ojek online menerobos lampu merah di perempatan. Akibat kecelakaan itu pengendara motor terpental dari kendaraan dan tewas seketika. Penumpang ojol luka-luka sementara pengemudi ojol tak terluka. Kepada petugas yang mengaku gagal mengerem saat lampu merah menyala. Polisi kemudian membawa pengemudi ojol dan 2 sepeda motor yang terlibat kecelakaan ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara ojek online di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya wanita mengemudi mobil. Ojol ini marah lantaran mobil rem mendadak membuat pengemudi ojol terjatuh. Inilah video viral saat seorang pria berjaket ojek online emosi hingga memukul pengemudi mobil wanita di Jalan Kartini, Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden ini bermula saat mobil berhenti mendadak yang membuat pria pengendara ojol menabrak dari belakang hingga terjatuh. Tabrakan ini membuat anak dari pengendara ojol terluka dan menangis. Usai mendapat laporan dari pengemudi mobil yang terluka di wajah akibat pukulan tangan kosong, pelaku bernama Adi Galip, 43 tahun, ditangkap aparat Polrestabes Makassar di rumahnya di kawasan Bontoala. Di hadapan polisi, pelaku mengaku emosi karena terjatuh dan melihat anaknya terluka dan menangis. Itu mungkin pelaku tersebut emosi sehingga mendatangi korban dan memukul mobil, sehingga pada saat itu korban membuka kaca mobil dan pelaku spontan melakukan pemukulan terhadap perempuan yang masih di bawah umur. Akibat tidak bisa mengontrol emosinya, pelaku kini ditahan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah forklift terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Cilegon, Banten. Forklift yang membawa muatan besi baja menabrak truk hingga supir truk meninggal dunia. Inilah detik-detik kecelakaan kerja yang melibatkan sebuah forklift atau truk angkut susun dengan sebuah truk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Terlihat forklift yang tengah membawa besi baja menabrak truk saat bongkar muat. Akibat kecelakaan kerja ini, sopir truk meninggal dunia. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit RSKM, namun nyawanya tidak tertolong. Insiden ini melibatkan benturan antara kendaraan dump truck, angkutan logistik milik armada mitra kami, yaitu PT Ratu Melati, dengan alat berat forklift yang sedang dioperasikan oleh perusahaan dan siap mendukung pihak yang berwenang ataupun yang berwajib dalam proses pengumpulan informasi dan investigasi yang diperlukan. Akibat kecelakaan, proses bongkar muat kapal sempat terkendala. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Kapal feri tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Akibatnya pickup pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Sementara itu seorang balita di Kabupaten Malinau tewas usai tercebur banjir. Tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Wis tenggelam Bu, wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatimah 2 di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. Tenggelam Bu, mobilnya Bu, tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. 3 kendaraan hanyut, salah satunya mobil pengangkut ayam hidup. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Sebelumnya kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung ketika sedang berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Sementara itu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, balita usia 2 tahun tewas setelah terjatuh di banjir sedalam 1 meter. Berawal dari korban yang hendak dimandikan ibunya, namun saat ibu korban mengambil air panas, korban menghilang. Korban ditemukan telah tak bernyawa di tengah arus banjir yang mengepung desanya. Tim Liputan iNews melaporkan.